Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Lailia, NPM 2144015, dan di sini saya bersama teman saya. Saya Sela Septiani dengan NPM 2144016. Di sini kami akan menjelaskan tentang limbah dan memberikan salah satu contoh cara menanggulangi limbah. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun domestik. Jenis-jenis limbah dibagi menjadi dua, yaitu pengelompokan limbah berdasarkan sumber dan berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan sumbernya ada limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Lalu ada limbah industri yang merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri. Kemudian ada limbah pertanian yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan. Dan ada juga limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis yang mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Ada juga limbah wisata, misalnya dari sarana transportasi atau tumpahan minyak dan oli yang dibuang oleh kapal dan perahu motor di kawasan wisata bahari. Pengelompokan limbah berdasarkan jenis senyawanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, limbah organik adalah limbah berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Contohnya, limbah dedaunan, kulit telur, serta kulit pohon. Yang kedua, limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat atau sulit terurai dan busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya sisa sabun cuci, kantong plastik, serta sisa kain. Yang ketiga, limbah B3 adalah limbah berbahaya dan beracun. Contohnya deterjen, pembersih lantai, serta pembersih kaca. Ibu mau tanya, ini yang punya ide untuk membentuk kelompok bank sampah ini siapa sih, Bu? Ya, berangkat dari ownernya Pak Agus Solihin gitu ya. Jadi beliau ini pendiri Bank Sampah Emak ID gitu. Nah, dari situ cita-cita beliau adalah ingin mengurangi permasalahan sampah ya, khususnya di Bandar Lampung gitu ya. Nah, semakin bertumpuknya sampah, maka beliau punya ide gitu untuk membangun atau mendirikan suatu bank sampah induk gitu, namanya Bank Sampah Emak ID gitu. Nah, kemudian dari situ mengedukasi para masyarakat gitu ya untuk tergabung dalam komunitas tersebut. Dilakukan per kecamatan. Nah, di per kecamatan itu pun per kelurahan itu ada beberapa titik juga gitu yang membentuk komunitas bank sampah gitu. Kalau boleh tahu, setelah sampah ditimbang itu dikumpulinnya di tempatnya itu kalau boleh tahu di mana ya? Tempat induknya itu sementara di Kemiling, di daerah Kemiling gitu ya. Itu di kantor BSE-nya. Nanti dari situ kalau sudah terkumpul semua baru nanti ditaruh di tempat pendaur ulang ya, pendaur ulangnya gitu di sini. Sementara di daerah Kemiling. Setelah dikumpulkan, sampah akan didaur ulang menjadi apa aja? Nah, kalau untuk yang sampah-sampah kayak kertas itu kan bisa diolah kembali ya gitu ya menjadi kertas kembali. Nah, kalau yang seperti tidak bisa didaur ulang kayak misalnya plastik-plastik ini gitu ya, maka ada dari Bank Sampah Emak ini punya ide juga gimana kalau mengedukasi masyarakat sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, yang dia untuk penghancurannya lama gitu ya, dibuat kreativitas. Jadi suatu produk yang kreatif yang itu bisa menghasilkan gitu ya, produktif banget kan gitu ya. Jadi akhirnya kami pun dibimbing oleh dosen gitu ya, dosen dari Poltekkes membimbing kami untuk membuat bunga seperti ini gitu ya. Bunga ini dari plastik kresek bekas gitu. Jadi memperpanjang usia gitu ya, memperpanjang usia dari sampah itu gitu ya. Jadi dibuat seperti ini yang nanti hasil ini akan dipasarkan gitu ya, dipasarkan, dijual, kemudian nanti bisa menghasilkan uang, dan uangnya itu untuk ibu-ibu yang ikut berpartisipasi ya untuk dalam tergabung dalam komunitas ini. Terus kalau untuk kegiatan bank sampah ini diadakan setiap bulan atau berapa minggu sekali? Penimbangan itu 2 pekan sekali, dan alhamdulillah Surabaya ini sudah menjadi tim penimbang mandiri. Jadi kami nimbang sendiri. Awalnya kan memang kalau sebelum kita jadi unit mandiri itu kita ada yang nimbangin gitu. Ada tim penimbang dari bank sampahnya.
Tapi setelah kami jadi unit mandiri, akhirnya kami nimbang sendiri. Menimbang sendiri itu jadi lebih fleksibel. Kita mau hari apa, mau setiap seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali gitu. Jadi fleksibel dari kitanya gitu. Nah itu botol juga kita kreasikan gitu. Nah, dikreasikan botolnya. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditampung oleh Ma Aidi kita kreasikan gitu. Bu, di sini kita mau tanya, manfaat apa sih yang Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan bank sampah itu? Salah satu contohnya apa? Jadi di sini manfaatnya kita sebagai nasabah begitu ya. Yang utama itu kita sebagai nasabah bank sampah itu pertama itu kita menyelamatkan lingkungan ya, menjaga kebersihannya. Istilahnya itu otomatis kita kan mengurangi sampah-sampah tuh. Manfaatnya juga antara lain kita dapat menabung hasil penjualan sampah kita itu, kegunaannya dapat digunakan seperti tabungan kita itu bisa dipakai sebagai nanti kita kumpulkan sebagai dana umroh, bisa untuk dana naik haji, terus bisa pula ditukarkan menjadi emas. Dan itu pun kalau ada di antara anggota-anggota kita yang mengalami musibah gitu, kita bisa bersedekah dengan uang hasil tabungan kita yang dari kita menjual sampah itu gitu. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan. Iya, banyak sekali yang kita dapatkan gitu. Istilahnya untuk gambaran kedepannya itu lebih menjanjikan gitu loh untuk kita. Jadi sampah-sampah yang kita kumpulkan itu insya Allah menjadi berkah dan menjadi rupiah gitu.